kita akan belajar membahas soal, yaitu soal apa? Yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 11. Apa sih materi yang akan kita pelajari nanti? Yaitu kupas tuntas soal sejarah kebudayaan Islam kelas 11, materi kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama. Wilayah Islam pertama kali yang dapat ditaklukkan bangsa Barat adalah wilayah apakah A. Asia Tenggara dan anak benua Asia, B. Asia Tenggara dan anak benua India, C. Asia dan anak benua Amerika, atau D. Arabia dan anak benua India, dan E. Timur Tengah dan anak benua India. Oke teman-teman, silakan tentukan jawaban kalian. Akan Bu Ani kasih waktu 5 detik untuk menjawabnya. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Silakan tentukan jawaban kalian. Sekarang kita akan coba bersama. Yaitu wilayah Islam pertama kali yang dapat ditaklukkan bangsa Barat adalah wilayah Asia Tenggara dan anak benua India. Jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman? Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah sesuai? Teman-teman bisa mencatatlah jawabannya ya. Bisa menulis, siapkan alat tulis, nanti silahkan ditulis jawabannya, nomor 1, 2, dan seterusnya jawabannya apa. Nanti di akhir kita akan bisa menghitung sejauh mana sih kemampuan kita terhadap materi tersebut, berapa jumlah benar dan salahnya, nanti kita bisa mengetahuinya. Oke, soal selanjutnya. Bentar, ini dihapus dulu ya. Soal nomor 2. Kerajaan Utsmani di Turki memasuki masa kemunduran pada abad ke-18 Masehi, yaitu setelah wafatnya A. Sultan Sulaiman Al-Qanuni, B. Sultan Abu Ja'far Al-Mansur, C. Sultan Muhammad Al-Qanuni, D. Sultan Harun Ar-Rasyid, atau E. Sultan Muhammad II Al-Fatih. Oke teman-teman, silahkan tentukan jawaban kalian. Kita hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung kita jawab sekarang ya teman-teman ya. Kerajaan Utsmani di Turki memasuki masa kemunduran pada abad ke-18 Masehi, yaitu setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang mana pada masa Daulah Utsmani di Turki ini bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni lah yang bisa membawa Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Adapun untuk Sultan Muhammad II Al-Fatih, beliau ini juga berhasil membawa prestasi yang gemilang, tapi pada saat itu masih masa-masa perkembangan, belum sampai mengalami kejayaan yang tinggi yang bisa membawa kemajuan yang sangat pesat, yaitu pada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Untuk Muhammad II Al-Fatih sendiri yaitu sultan yang terkenal pada masa Daulah Utsmani, yang mana prestasi beliau yaitu berhasil menaklukkan kota Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal dengan kota Istanbul. Oke, lanjut yuk kita jawab ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Selain motivasi 3G, bangsa Barat dalam menjajah negara-negara Islam juga didukung oleh adanya motivasi balas dendam bangsa Barat terhadap negara Islam. Adapun istilah balas dendam bangsa Barat terhadap negara Islam disebut dengan apakah A. Reconquista, atau B. Divide et Impera, C. Romusha, D. Inlander, atau E. Dividend. Oke, silahkan teman-teman menentukan jawabannya. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4,
3, 2, 1. Oke teman-teman, silakan kunci jawaban kalian bisa dicatat. Saya ingatkan kembali ya, mulai dari jawaban nomor 1, 2, dan sekarang sampai 3 dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman menyiapkan alat tulisnya, bisa mencatat hasil jawabannya mulai dari nomor 1 sampai selanjutnya, dan di akhir nanti bisa menghitung berapa soal yang bisa dijawab dengan benar. Oke, yuk kita jawab soal nomor 3, yaitu selain motivasi 3G, bangsa Barat dalam menjajah negara-negara Islam juga didukung oleh adanya motivasi balas dendam bangsa Barat terhadap negara Islam. Adapun istilah balas dendam bangsa Barat terhadap negara Islam yaitu disebut dengan Reconquista, yang mana di sini bangsa Spanyol itu merasa dulunya pada saat Islam masih mengalami kejayaan, pada saat bangsa Barat itu masih di bawahnya Islam, negara-negara di bangsa Barat itu merasa bahwa negara Islam dulunya itu menjajah bangsa mereka, padahal tidak. Kita itu bisa di atas bangsa Barat pada saat Islam mengalami kejayaan itu juga tidak penuh dengan siksaan. Bangsa Barat itu juga dikasih keamanan, kenyamanan tanpa adanya siksaan. Tetapi oleh bangsa Barat setelah mengalami kejayaan dan Islam mengalami kemunduran, mereka menganggap hal ini digunakan untuk misi balas dendam mereka. Jadi intinya, pada saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat itu mengalami kemajuan, maka di sini bangsa Barat itu menggunakan kesempatan ini untuk misi balas dendam terhadap negara-negara Islam, yaitu dikenal dengan istilah Reconquista. Oke, lanjut yuk pada soal selanjutnya. Nomor 4. Belanda menggunakan strategi politik etis supaya rakyat Indonesia tidak memberontak atas kekejamannya yang selama menjajah, yang dipelopori oleh apakah A. Van de Plessis, B. Van de Venter, C. Van de Alexander, D. Snock-Hoogrange, atau E. Van de Trenter. Oke teman-teman, silahkan tentukan jawaban kalian. Pustiani kasih waktu 5 detik dari sekarang, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman kunci jawabannya. Karena akan kita bahas soal ini, akan kita jawab soal ini bersama-sama ya, yaitu Belanda menggunakan strategi politik etis supaya rakyat Indonesia tidak memberontak atas kekejamannya. Itu kekejaman Belanda pada saat menjajah negara yang terjajah, yang mana hal ini dipelopori oleh Van de Venter, yaitu jawabannya B. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 5. Kota Baghdad sebagai simbol kebesaran dan kesatuan politik umat Islam jatuh ke tangan kekuasaan Mongol yang dipimpin oleh A. Laufe atau B. Genghis Khan, C. Shahrukh Khan, D. Hulagu Khan, atau E. Tashi Khan. Oke teman-teman, silahkan baca soalnya dengan cermat, kita teliti jawabannya, kemudian tentukan jawaban teman-teman semua. Bu Ani kasih waktu 5 detik dari sekarang, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kunci jawaban teman-teman semuanya. Kita akan menjawab soal yang nomor 5. Kota Baghdad sebagai simbol kebesaran dan kesatuan politik umat Islam jatuh ke tangan kekuasaan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yaitu jawabannya D. Oke, lanjut soal selanjutnya.
Negara yang berpenduduk Muslim yang memisahkan diri dari India setelah hengkangnya Inggris dari tanah tersebut adalah A. Afghanistan, B. Pakistan, C. Iran, D. Irak, atau E. Maladewa. Oke teman-teman, silahkan dibaca soalnya, dicermati pilihannya, kemudian tentukan jawabannya karena sebentar lagi Pustiani akan mengunci membahas jawabannya. Kita hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas. Negara yang berpenduduk Muslim yang memisahkan diri dari India setelah hengkangnya Inggris dari India yaitu negara Pakistan. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Nomor 7. Motivasi penjajahan bangsa Barat atas negeri Islam di belahan bumi timur yaitu titik-titik. Apakah A. Mengembangkan industri, sosial, dan ekspedisi, B. Mengembangkan ekonomi, politik, dan budaya, C. Mengembangkan ekonomi, politik, dan agama, D. Mengembangkan ekspedisi dan ilmu pengetahuan, atau E. Mengembangkan ekspedisi, sosial, dan agama. Silakan teman-teman semuanya menentukan jawaban kalian. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, apakah teman-teman sudah menentukan jawabannya? Karena sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama jawabannya, yaitu tentang motivasi penjajahan bangsa Barat atas negeri Islam di belahan bumi timur, yaitu motivasi berkaitan dengan apa? Yang kita kenal selama ini sih kita kenalnya dengan motivasi 3G ya teman-teman ya. 3G, apa saja sih 3G itu? Yaitu Gold, Glory, maaf ya teman-teman ya, tulisannya kurang rapi. Yang penting maksudnya itu ya, Gold, Glory, dan Gospel. Ini bahasa kerennya, tetapi di sini ini menggunakan istilah-istilah lain. Yang pertama gold. Gold itu berkaitan dengan motivasi penjajah dalam menjajah negara timur atau negara terjajah ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang mana motivasi gold ini itu juga bisa dikatakan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi. Berarti untuk soal yang tidak ada ekonominya kita sudah bisa mengeliminasinya ya teman-teman ya. Yang dieliminasi yang A ini sudah tidak mungkin karena ini tidak ada bidang ekonominya. Kemudian yang B ada, C ada, D di sini pun juga tidak ada bidang ekonomi, berarti ini pun juga tidak mungkin menjadi jawabannya teman-teman ya. Dan E mengembangkan ekspedisi, oh tidak ada juga pengembangan ekonomi, berarti kita sudah mengeliminasi 3 pilihan. Selanjutnya berarti jawabannya antara B dan C. Kemudian yang kedua teman-teman ini yaitu motivasi glory, yang mana motivasi glory ini yaitu motivasi bangsa penjajah dalam menjajah negara terjajah untuk mendapatkan kejayaan. Maksudnya apa? Yaitu mendapatkan kejayaan dalam bidang kekuasaan. Berarti di sini berkaitan dengan ingin menguasai negara yang dijajahnya. Berarti ini berkaitan dengan bidang politik ya teman-teman ya. Oh ternyata ada juga ini antara B dan C juga sama-sama memiliki politik. Semakin berarti ini kuncinya ada di gospel ya teman-teman ya. Apa sih pengertian gospel itu? Untuk gospel, motivasi gospel di sini yaitu motivasi bangsa penjajah atau negara penjajah dalam menjajah negara yang terjajah atau negara jajahannya. Ini di sini itu motivasinya ingin menyebarkan agama Kristen melalui misionaris atau zendiknya.
Berarti di sini intinya itu motivasi menyebarkan agama. Berarti di sini berkaitan dengan mengembangkan agama. Kalau yang B ini tidak, karena apa? Karena ini budaya. Padahal yang gospel ini berkaitan dengan agama. Berarti bisa kita simpulkan motivasi penjajahan bangsa barat atas negeri Islam di belahan bumi timur yaitu titik-titik, yaitu untuk mengembangkan ekonomi, politik, dan agama. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Seorang ilmuwan bangsa barat yang berhasil menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan yaitu apakah A. Vasco da Gama, B. Napoleon Bonaparte, atau C. Christopher Columbus, atau D. Van de Venter, atau E. Leonardo da Vinci. Oke teman-teman, silakan kalian menentukan jawaban kalian karena sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama. Saya akan kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, apakah teman-teman sudah menulis jawabannya? Yuk kita bahas bersama-sama jawabannya. Yaitu seorang ilmuwan bangsa barat yang berhasil menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Di sini bangsa barat dulu sebelum menemukan jalur ke timur ini masih di bawah masih menggunakan jalur perdagangannya milik orang Islam. Jadi di sini pada saat Islam mengalami masa-masa kemunduran, bangsa barat itu kebalikannya teman-teman, yaitu bangsa barat sudah mulai mengadakan eksperimen di wilayah, terutama di wilayah perairan, yaitu di wilayah menjelajahi samudra, yang mana menjelajahi perairan dan yang mana hasil dari eksperimen mereka menghasilkan dua penemuan besar, langsung dua penemuan besar, yang mana dua penemuan ini nanti itu bisa membawa kemajuan bangsa barat. Apa saja penemuan besar tersebut? Yaitu yang pertama, penemuan benua Amerika, yang mana oleh bangsa barat itu diklaim penemunya bernama Christopher Columbus. Kemudian yang kedua yaitu penemuan Tanjung Harapan, yaitu jalur ke timur melalui Tanjung Harapan, yang mana tokoh penemunya oleh bangsa barat itu dikenal dengan Vasco da Gama. Jadi di sini jika pertanyaannya menunjukkan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan, maka jawabannya adalah Vasco da Gama. Untuk Christopher Columbus ini penemu apa tadi? Yaitu penemu benua Amerika. Teman-teman, tulisannya jelek ya. Penemu benua Amerika. Oke, ini bisa menjadi catatan pribadi teman-teman semuanya ya. Untuk penemu benua Amerika oleh bangsa barat diyakini itu bernama Christopher Columbus, sementara penemu jalur ke timur melalui Tanjung Harapan itu bernama Vasco da Gama. Oke, next. Soal nomor 9. Dua penemuan besar bangsa barat sehingga membawa mereka mencapai kemajuan dalam dunia perdagangan yaitu ini berarti masih mengacu kepada soal yang tadi ya teman-teman ya. Kalau tadi itu yang ditanyakan itu penemu Tanjung Harapan, jalur ke timur melalui Tanjung Harapan, berarti di sini yang dimaksud tadi yang sudah saya bahas di soal sebelumnya, yaitu dua penemuan besar yang bisa berhasil membawa bangsa barat membawa kemajuan dalam dunia perdagangan. Tadi apa? Ayo, ini tidak usah dikasih waktu, sudah bisa tahu jawabannya ya teman-teman ya, karena tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Apakah A. penemuan benua India dan Tanjung Harapan, atau B. penemuan benua Amerika dan Tanjung Pinang, atau C. penemuan benua Afrika dan Tanjung Harapan, atau D. penemuan benua Amerika dan Tanjung Harapan, atau E. penemuan Samudra Antartika dan benua Amerika. Oke, tadi karena sudah dibahas sehingga membawa mereka mencapai kemajuan dalam dunia perdagangan, yaitu penemuan benua Amerika dan Tanjung Harapan. Benua Amerika dan Tanjung Harapan, jawabannya adalah D. Soal selanjutnya.
Pemerintahan Inggris melakukan penjajahan terhadap kerajaan Mughal India sebagai reaksi atas pembatalan janji damai yang dilakukan oleh Bahadur Shah, yaitu terjadi pada tahun A. 1957 Masehi, B. 1857 Masehi, atau C. 1757 Masehi, D. 1557 Masehi, atau E. 1657 Masehi. Silakan teman-teman menentukan jawabannya. Silakan ditulis di buku atau di alat tulis yang sudah disediakan, karena pastinya nanti sebentar lagi akan menjawab pertanyaan ini. Oke teman-teman, waktu sudah habis ya. Sekarang saatnya kita menjawab soal ini, yaitu pemerintahan Inggris melakukan penjajahan terhadap kerajaan Mughal India sebagai reaksi atas pembatalan janji damai yang dilakukan oleh Bahadur Shah, yaitu terjadi pada tahun 1857 Masehi. Jawabannya yaitu B. Oh, ternyata sudah habis teman-teman soalnya. Cukup, berarti sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya ya. Jumpa kembali di lain kesempatan. Kita akan tetap membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, tetapi dengan materi yang berbeda insya Allah. Oke, terima kasih. Semoga soal-soal yang sudah kita bahas tadi bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.